Kenalin, ini aku yang rajin mengeluh, tapi kadang masih suka acuh sama masa depan yang sebetulnya kita juga butuh. Tumbuh, terus bertumbuh. Padahal dulu mimpinya bergemuruh, tapi kok rasanya kita makin jauh. Mungkin kayaknya kali ini harusnya gak usah dia udahin, karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita rasain. Mending dicobain. Setidaknya kita bisa ngerasain apa yang udah dulu kita tentuin. Kalau gagal, kita maklumin. Kalau berhasil, baru kita syukurin. Oke ya, halo semuanya. Sini saya Muhammad Durmanuddin dari Prodi Informatika Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang. Pada video ini saya akan membahas tentang tujuan hidup saya, kemudian potensi diri, refleksi kelebihan dan kekurangan, dan serta bagaimana saya melatih diri untuk keluar dari zona nyaman. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Achievement Motivation Training. Melalui refleksi ini, saya ingin lebih memahami motivasi pribadi saya dan bagaimana saya bisa mengembangkan dorongan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas kerja saya di masa depan. Inilah rutinitasku kurang lebih seperti ini setiap hari. Nyalain komputer, buka laptop, siapin workspace. Kelihatannya sederhana, tapi dari meja kerja kecil inilah semua dimulai. Sebagai mahasiswa informatika, aku gak cuma belajar di bangku perkuliahan. Aku juga mencoba mengembangkan skill desain grafis yang aku punya jadi sesuatu yang menghasilkan. Awalnya cuma iseng belajar desain, lama-lama jadi hobi, dan akhirnya jadi bisnis. Di titik ini aku sadar tujuan hidupku bukan cuma sekedar lulus kuliah. Aku ingin punya skill yang benar-benar bisa aku manfaatkan di masa depan. Aku ingin mandiri secara finansial dari kemampuan yang aku bangun sendiri. Duduk di depan monitor seperti ini mungkin terlihat biasa, tapi di balik layar ini ada banyak proses. Ada revisi dari klien, ada deadline tugas kuliah, ada rasa capek, ragu, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa yang punya bakat dan bangun bisnis sendiri, jujur nggak selalu mudah. Kadang aku bingung harus bagi waktu antara ngerjain tugas dan ngerjain deadline orderan bareng-bareng. Kadang overthinking soal harga juga, kemudian minder lihat skill orang lain yang jauh lebih jago. Tapi dari situ aku belajar satu hal. Kalau kamu mau berkembang, gak bisa terus nyaman. Mungkin zona nyaman itu enak. Ngerjain hal yang sudah biasa kita lakukan itu terasa aman. Tapi kalau aku takut mencoba hal baru, mungkin aku gak akan berkembang. Aku mulai membayangkan diriku beberapa tahun ke depan. Apakah aku mau tetap sampai di sini saja? Atau menjadi orang yang lebih sukses ke depannya? Untuk sampai ke sana aku harus berani ambil resiko, berani ambil project-project yang lebih menantang, kemudian skill-skill yang belum saya kuasai itu saya belajar. Keluar dari zona nyaman itu nggak selalu berarti sesuatu yang besar. Kadang cuma sederhana, berani ambil resiko, berani percaya sama kemampuan sendiri. Dan setiap kali aku duduk di depan layar ini, aku selalu ingat kalau proses kecil yang konsisten itu yang bikin kita naik level. Kalau ngomongin potensi diri, aku sadar aku punya kemampuan di skill kreatif. Kelebihanku mungkin ada di kemauan belajar dan keberanian memulai bisnis dari nol.
aku juga cukup disiplin dan bertanggung jawab dengan klien. Tapi aku juga punya kekurangan. Kadang aku terlalu banyak mikir sebelum ambil keputusan. Kadang kurang percaya diri. Kadang takut gagal. Tapi sekarang aku paham, kekurangan itu bukan buat disesali, tapi buat diperbaiki pelan-pelan. Aku ingin membuktikan bahwa skill yang aku pelajari bisa jadi sesuatu yang nyata. Aku ingin jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan setiap hari, walaupun capek, walaupun kadang ragu, aku tetap duduk di depan layar ini karena aku tahu setiap langkah kecil tetap membawa aku lebih dekat ke tujuan. Dari semua proses ini, aku belajar bahwa tujuan hidup itu nggak datang begitu saja. Dia dibangun pelan-pelan lewat proses. Aku sadar perjalanan ini masih panjang, tapi selama aku belajar terus berani keluar dari zona nyaman, dan terus menjaga motivasi dari dalam diri, aku yakin aku bisa berkembang. Karena pada akhirnya, prestasi bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Tak mencari jalan keluar. Ini kehidupan nyata, bukan hanya cerita hidup. Berdoa saja tak akan cukup. Ini kehidupan nyata, bukan hanya mimpi-mimpi. Teori saja tak akan cukup. Tapi tak cukup di situ, semua harus digerakkan. Tak hanya memilih, tak hanya menentukan jalan. Semua akan percuma jika tubuh ini diam, hanya mengeluh. Apakah selesai jika tak mencari jalan keluar? Ini kehidupan nyata, bukan hanya cerita hidup. Berdoa saja tak akan cukup. Ini kehidupan nyata, bukan hanya mimpi-mimpi. Teori saja tak akan cukup. Terus bertumbuh, tubuhku ini semakin menua. Rangkai dan bangun segera diwujudkan. Apa yang menjadi mimpi dan rencana di waktu lalu
dan kini sudah berbeda.